السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasa syukur kita tersebut, kita meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu." Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ada 6 yang menyebabkan rusaknya hati, yang mana beliau katakan, inna fasadal qulubi an sittati asya'a. Rusaknya hati berawal dari 6 perkara. Yang pertama, awwaluha yudhnibuna biraja'i taubati. Sengaja melakukan dosa dengan harapan nanti diampuni. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini dapat merusak hati seseorang. Karena ada sebagian orang yang sengaja punya niat melakukan dosa sebanyak-banyaknya dan dia berharap nanti pasti akan diampuni. Ketahuilah bahwa orang yang seperti ini lama kelamaan hatinya akan menjadi sakit, sehingga menyebabkan dia enggan, lalai, malas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang menyebabkan hati menjadi rusak, yakni wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna. Memiliki ilmu, menuntut ilmu, tapi tidak diamalkannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tipe manusia yang rajin menuntut ilmu. Setelah ilmu ia dapat, setelah ia mengetahui tentang keilmuan beberapa hal di dalam kehidupannya, namun ia tidak mempraktekkannya, dia tidak melaksanakan apa yang ia ketahui tersebut, maka hal ini dapat menyebabkan hatinya menjadi rusak. Sebenarnya
ketika ia mengetahui tentang fadilah, keutamaan amalan, maka kerjakanlah itu. Karena sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisuna, apabila beramal tidak ikhlas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengerjakan perintah Allah hanya sekedar saja, sekedar gugur kewajiban saja. Orang yang seperti ini dapat menyebabkan hatinya menjadi rusak. Kenapa? Karena ia tidak sungguh-sungguh melaksanakannya. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ada salah satu contoh bisa dikatakan sum'ah. Tipe orang yang apabila barangkali dalam kehidupannya sehari-hari ia pernah berucap, badan saya hari ini pegal, kurang tidur, lelah, letih, lesu, ia ungkapkan di depan temannya. Lalu temannya bertanya, ada apa wahai saudaraku? Dia pun berkata, tadi malam saya bergadang karena sholat tahajud dan membaca Al-Quran. Langsung ia ucapkan apa yang menjadi amalannya, yang barangkali sebelumnya dia dan Allah yang tahu, tapi dia menceritakannya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati setiap amalan yang kita lakukan lillahi taala, karena Allah, karena pahalanya akan berlipat ganda ketika kita ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna, memakan rezeki dari Allah namun tidak mensyukurinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang diberikan rezeki berlimpah ruah, dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah titipan. Oleh karenanya titipan itu gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum nanti ditanya untuk apa nikmat yang Allah berikan tersebut. Syukurilah dengan berbagi kepada saudara yang membutuhkan. Gunakanlah untuk beribadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya nikmat tersebut menjadikan kita taat, dan itulah salah satu yang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa ma yardawna biqismatillah, tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang banyak mengeluh, bahkan membandingkan dirinya dengan orang lain. Barangkali pernah terucap, si fulan dengan saya kurang lebih pemasukannya hampir sama, tetapi kenapa dia mempunyai benda yang berharga lebih banyak ketimbang saya? Ia sesali, ia mengeluh. Alhasilnya sakit hatinya dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, maka Allah jauh lebih mengetahui itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabiruna. Sering mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara kita dipanggil terlebih dahulu, digali lubangnya, kemudian jenazahnya dimasukkan, kemudian ditimbun, kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Pada saatnya nanti kita yang akan terbaring kemudian dikubur di lubang tersebut, maka itu yang menjadikan kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut, maka hati kita menjadi biasa-biasa saja.
tidak semakin semangat beribadah kepada Allah. Kenapa? Kematian dianggap biasa saja, tidak menjadikan pelajaran di dalam kehidupannya. Imam Hasan Al-Basri, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, 6 perkara yang menyebabkan rusaknya hati. Yang pertama adalah sengaja melakukan dosa dengan harapan dosanya nanti diampuni. Yang kedua, memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, beramal. Apabila beramal, dia tidak ikhlas. Yang keempat, memakan rezeki dari Allah namun tidak mensyukurinya. Kemudian yang kelima, tidak rida dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sering mengubur orang mati namun tidak mengambil pembelajaran dari peristiwa tersebut. Demikianlah khutbah pada siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم وعن التابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.